memuliakan nama-Mu. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi dari perbuatan kami. Berbicaralah Bapa, sampaikan isi hati-Mu, berkati kami. Kami mau dengar suara-Mu. Dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Shalom. Semua diberkati? Ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mau ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan saya sampaikan pagi hari ini berbicara tentang hidup Kristen di atas rata-rata. Ya, hidup kita sebagai orang percaya, kita harus hidup di atas rata-rata. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Kita akan baca ayat yang ke-15. Seharusnya kita baca satu perikop ini, tapi untuk menghemat waktu, saya akan baca di ayat yang ke-15 saja. Di sana dikatakan begini, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Ayat ini kalau Bapak Ibu nanti baca seterusnya itu diulang sampai 3 kali. Dan saudara tahu sesuatu yang diulang-ulang berarti itu sangat penting. Ya. Nah, seandainya ayat ini datang kepada kita, jemaat GAB Sun City, firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Bapak Ibu. Gak ada amin. Takut ya? Apakah engkau mengasihi Tuhan lebih dari yang lain? Amin. Kita akan buktikan. Apakah engkau dan saya mengasihi Tuhan lebih dari yang lain? Salah satu contoh yang paling sederhana untuk menjadi orang Kristen, dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan diri kita orang Kristen. Dari mana? Dari mana? Yang orang lain kita tahu, kita orang Kristen. Dari mana? Uang, kelakuan. Yang lain? Buahnya, yang lain? Perbuatannya. Yang paling sederhana, kalau Bapak Ibu, orang lain engkau diketahui bahwa engkau orang Kristen. Yang paling sederhana, coba kalau makan di restoran, banyak orang di situ. Apakah engkau berdoa? Doanya gimana? Kusuk, lipat tangan, atau gini, sudah dalam nama Yesus, haleluya, makan. Atau mau berangkat ke gereja, beranikah engkau bawa Alkitabmu? Kalau sekarang mungkin enggak terlalu ya, semua pakai HP. Tapi yang biasa bawa Alkitab, beranikah engkau pegang Alkitabmu, berangkat ke gereja? Amin. Atau orang lain tahu, Bapak Ibu yang punya kalung, engkau pakai kalungmu salib. Beranikah engkau pakai dimanapun engkau berada? Atau disembunyikan? Halo? Kalau engkau orang Kristen, engkau harus tunjukkan siapa dirimu. Bahkan Tuhan mau bukan hanya sekedar Kristen, tapi kekristenanmu di atas rata-rata. Katakan amin.
Di atas rata-rata itu maksudnya apa? Contoh, sebagai orang Kristen, engkau harus berani berkata, bersaksi, menyaksikan bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi Pak, nanti dipikir mengkristenkan. Loh, saya hanya memberitakan, saya enggak paksa, saya enggak ajak, saya menceritakan. Salah? Tidak. Kecuali kalau engkau paksa, mau tak doakan ya, percaya Yesus ya. Kalau enggak masuk neraka lo ya, engkau paksa, itu engkau salah. Tapi kalau kita menceritakan, kalau kita memberitahu, enggak salah. Jadi dari perkataan kita tunjukkan kita orang Kristen. Naik level lagi menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terlebih melalui perbuatanmu. Kekristenan kita harus di atas rata-rata melalui perbuatan. Sekarang saya tanya, di mana engkau tinggal? Di manakah engkau berada? Pernah enggak engkau berbuat kepada sesamamu? Berbuat apa Pak? Banyak hal. Kalau engkau pergi jalan-jalan, misalkan ke Batu, bawa buah apel. Buah apel itu engkau pernah enggak kasihkan ke tetanggamu? Pak, Bu, oleh-oleh. Pernah enggak? Atau engkau berkata begini, ngapain? Buat apa? Apalagi di kota-kota besar, perumahan-perumahan elit. Tetangganya aja sudah enggak kenal sama sekali. Keluar masuk tidak tahu teman, tidak tahu tetangga, tidak tahu siapa. Saudara, seharusnya kita sebagai orang Kristen, kita harus tunjukkan. Melalui perbuatan kita. Melalui sikap kita. Melalui tindakan kita. Perhatikan Bapak Ibu. Waktu Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara jangan lupa, Petrus itu mengasihi Tuhan loh. Bahkan waktu Yesus pernah berkata, suatu saat dia akan ditangkap, dia marah. Siapa yang berani? Dan dia buktikan itu, telinganya Malkus dipotong. Cep. Dia buktikan bahwa dia cintakan Yesus. Tapi Yesus ambil itu, kuping ditempelkan lagi dan sembuh kembali. Pertanyaannya, kenapa Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai-sampai 3 kali. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Ternyata Yesus mau Petrus ini bukan hanya sekedar mengasihi sama seperti murid-murid yang lain. Tapi Yesus mau Petrus ini harus mengasihi Yesus lebih dari murid-murid yang lain. Lebih dari mereka ini. Dan saudara perhatikan, ending akhir dari hidup Petrus, itu tidak main-main. Bahkan sesudah dia betul-betul mengasihi Tuhan, dia tidak ada takut lagi. Kalau tadinya Yesus ditangkap, saudara, perhatikan. Ada orang bertanya kepada dia, ini kan temannya, ini kan muridnya. Dia bilang, enggak. Tapi perhatikan, sesudah dia mengasihi Yesus, betul-betul mengasihi Yesus, dia tampil, dia khotbah. Sekali dia berkhotbah, 3.000 bertobat. Dan itu terus dilakukan. Dan suatu saat, apa yang terjadi? Petrus ditangkap, dibunuh. Bahkan dibunuh lebih ngeri. Disalibkan terbalik. Nah saudara,
Saya menemukan hari-hari ini banyak orang Kristen terlalu gampang meninggalkan Yesus. Padahal waktu sekolah minggu, apakah engkau mengasihi Tuhan? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi baru ada tantangan. Tantangannya apa? Ternyata gak laku-laku. Akhirnya apa? Ada yang mau, tapi dari seberang sana. Dia bisa tinggalkan Yesus cuma gara-gara jodoh. Saudara perhatikan. Baru-baru ini, saya sedih saudara. Ada satu jemaatku. Dia ngomong dan berani ngomong sama saya, dia bilang gini. Pak, aku sudah tinggalkan Yesus. Kaget saya saudara. Hah? Iya. Saya waktu dengar itu saudara, aduh jujur mau nangis saya. Di depan anak itu mau nangis saya. Cuma gara-gara jodoh saudara. Dia tinggalkan Yesus. Padahal seorang pelayan Tuhan, seorang singer, seorang pemimpin pujian. Saya dengar itu sedih, mau nangis rasanya. Tapi saya tetap berdoa saudara. Saya bilang, Tuhan suatu saat jamah kembalikan anak itu. Malah kalau saya lihat dari saudara-saudaranya yang lain, dia ini yang lebih berani gitu. Tapi ternyata saudara, tinggalkan Yesus cuma gara-gara jodoh. Padahal dia masih muda, kakak-kakaknya belum menikah saudara. Seharusnya kan harus punya pemikiran gini, ya sudah kakak-kakak saya belum menikah kok, saya bertahan dulu kan enggak apa-apa. Tapi gara-gara jodoh saudara. Dan nanti tahun depan ini mungkin Januari menikah katanya. Coba, ada orang gara-gara pekerjaan, karena wilayahnya itu semua tidak ada Kristen. Lalu berani meninggalkan iman percayanya. Saudara bayangkan, terlalu gampang hari-hari ini kita meninggalkan Yesus. Dan selalu saya katakan, saya harus berani ngomong ini. Engkau yang sudah pernah menerima kasih karunia Tuhan. Lalu engkau meninggalkan Tuhan. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Lihat, hidupnya pasti tidak. Kau nusi ngamen. Semua serius gitu. Ini saya harus jujur ngomong ini. Siapa yang sudah pernah menerima kasih karunia Tuhan, lalu meninggalkan kasih karunia itu, lihat hidupnya pasti tidak enak. Makanya, ayo gadis-gadis di sini, khususnya gadis-gadis, termasuk pemuda-pemuda, dengar ini. Sekali engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, pertahankan itu. Katakan amin. Jadi orang Kristen harus di atas rata-rata. Jangan gara-gara sesuatu engkau tinggalkan Yesus. Berarti kekristenanmu masih di bawah rata-rata. Seharusnya engkau harus berkata begini. Seandainya saya tidak laku. Berani ngomong? Seandainya saya nggak dapat suami atau nggak dapat istri, aku tetap percaya Yesus adalah Tuhanku. Bahkan kita harus berkata begini, seandainya harus saya mati gara-gara Yesus, ya enggak apa-apa. Aku akan tetap pertahankan Yesusku. Itu yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego.
Pemuda-pemuda yang luar biasa. Mereka di atas rata-rata. Juga Daniel di atas rata-rata. Dia tidak mau kompromi menyembah patung yang raja dirikan. Tidak mau. Apapun yang terjadi, kekristenannya di atas rata-rata. Jangan cuma hanya jodoh, kita roboh. Jangan cuma hanya uang, kita roboh. Jangan cuma hanya jabatan, kita roboh. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Padahal hidup memulai dari kecil sampai menginjak dewasa. Engkau sudah menikmati kasih karunia Tuhan. Tapi bisa-bisanya engkau tinggalkan Tuhanmu. Orang seperti ini hidupnya pasti susah. Oh enggak itu Pak, buktinya sekarang wah tambah enak hidupnya, tambah diberkati, tambah sukses. Lihatan endingnya nanti. Lihatan endingnya nanti. Kelihatannya sekarang wow, siap-siap di madu. Adakah wanita mau di madu di sini? Oh enggak apa-apa Pak, madu kan manis Pak. Ada? Selesai di madu, siap diceraikan. Adakah wanita yang mau diceraikan? Hati-hati. Kekristenan kita harus di atas rata-rata, termasuk hamba-hamba Tuhan di sini. Saya senang tadi ya toh. Saya belum pernah lihat bapak-bapak jadi singer, baru kali ini di sini. Biasanya ibu-ibu, betul ya? Apa sudah lama? Sudah lama ya? Oh berarti pas saya ibu-ibu ya? Bapak-bapak ini. Nah tapi ini tadi bapak-bapak seharusnya semua gitu. Semua harus naik level. Di atas rata-rata. Kalau jemaat yang lain ya enggak apa-apa lah. Yang penting kan saya datang sekali ke gereja. 1 minggu cukup. Rungokno. Gak cukup. Kekristenanmu harus di atas rata-rata. Kalau yang lain berkata, saya cukup sekali 1 minggu ke gereja. Dengar, hari ini engkau naik level. Engkau berkata pada dirimu, aku harus tingkatkan. Paling tidak 1 minggu 3 kali ke gereja. Apa itu? Doa malam. Apa itu? Kaum pria, kaum wanita. Apa itu? Hari Minggu. Bahkan kalau hari Minggu, kalau perlu, pagi, siang, ikut dua-duanya. Aminnya cuma 2 orang. Karena kau berpikir, kan cukup Pak, sekali 1 minggu ke gereja. Cukup. Cukup. Maaf ya, saya hari-hari ini banyak dengar perkataan seperti ini. Ini kelihatannya saudara rohani. Tapi kalau Bapak Ibu tidak hati-hati ini bahaya. Kata-kata gini, mungkin Bapak Ibu sering dengar. Apa? Dia rajin ibadah, dia rajin melayani, bahkan hamba Tuhan, pendeta khotbah. Apa? Buktinya jatuh. Sering dengar gitu? Sering nggak dengar? Ngomong kalau iya, enggak gitu loh Bapak Ibu. Sering dengar gitu? Betul ya? Apa? Percuma datang ibadah, rajin ke gereja, bahkan melayani, bahkan jabatannya pendeta. Apa? Buktinya jatuh. Dengar. Ini kelihatannya rohani. Tapi sekarang saya balik Bapak Ibu. Bayangkan kalau yang rajin aja datang ke gereja. Kalau dia hamba Tuhan, kalau dia pendeta bisa jatuh, apalagi. Betul ya? Betul ya? Kalau yang rajin aja jatuh. Kalau yang pendeta aja jatuh. Apalagi engkau enggak pernah ke gereja. Atau mungkin sekali ke gereja. Oh, engkau akan jatuh lebih banyak. Jadi kekristenan kita hari-hari ini harus di atas rata-rata. Kalau kita lihat orang lain jatuh, ngomong pada dirimu, aku enggak mau jatuh. Atau seandainya engkau jatuh, Alkitab bilang gini, orang benar itu jatuh, dia akan bangkit kembali. 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangkit kembali. Ada amin?
Itu orang yang benar, yang rajin ibadah, yang rajin melayani. Dia jatuh, dia bangkit. Nah, tapi yang gak pernah ibadah, gak pernah rajin melayani, jatuh. Kira-kira apa yang terjadi? Losor. Ayo, saya ajak Bapak Ibu, tingkatkan kerohanianmu, naik level. Aku harus di atas rata-rata. Ada amin? Di atas rata-rata. Dalam ibadah kita di atas rata-rata. Jangan cukup sekali 1 minggu ke gereja. Waduh, kasihan banget. Ya kan? Seharusnya kau berkata begini, enggak, aku akan ikut ibadah yang kedua. Ya kan? Saya ingat waktu saya pertama masuk di sekolah Alkitab, saudara, di gereja di mana saya melayani, waktu itu tahu ibadah dan sekolah Alkitab. 7 kali ibadah 1 hari. Bapak Ibu tahu, 7 kali itu saya ikuti. Saya ikuti. Serius. Dan enak saudara, walaupun firman yang kita dengar itu dikotbahin lagi, ulang-ulang, bisa 3-4 kali satu hari kita dengar gini. Tapi ada sesuatu yang baru masuk, ada sesuatu yang baru kita terima. Jadi jangan ada yang berkata, ya cukuplah sekali 1 minggu. Bayangkan ya, yang model-model kayak gini aja, model-model yang itu, yang pakai dasi itu. Yang setiap hari ibadah, yang setiap hari pelayanan, ikut aja kadang-kadang geletak. Apalagi yang cuma sekali 1 minggu. Waduh. Kekristenan kita harus di atas rata-rata. Ibadahnya mulai hari ini ditingkatkan. Kalau perlu ikut semua ibadah yang ada di sini. Hari apa ay? Ayo coba. Senin apa? Libur. Selasa. Pria. Ya, pria wanita. Rabu. Kosong. Ya, Kamis. Jumat. Libur. Sabtu. Ya, coba ikuti. Tingkatkan. Paling enggak 2-3 kali ikut toh. Jangan puas. Saya aja di gereja, saudara. Hampir setiap hari. Ya kan? Senin, komsel. Selasa itu tadinya saya pakai jemaat semua badminton, saudara. Tapi lama-lama merotoli. Ya wes. Rabu, kaum pria, kaum wanita. Kamis, doa malam. Jumat, menara doa. Mulai dari jam 7 sampai jam 3 pagi. 3 sesi. Sesi pertama jam 7 sampai jam 9. Sesi kedua jam 10 sampai jam 12. Sesi ketiga jam 1 sampai jam 3 pagi. Ayo. Kuat ah. Tapi saya Sabtu pemuda, Minggu pagi sore ibadah. Setiap hari. Itu aja kadang kita di saat menghadapi masalah kadang-kadang aduh. Ini serius. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu enggak salah, seorang ibu lihat pelayanan saya, ya kan, bagaimana saya melayani, ya intinya dia lihatlah saya. Tahu-tahu dia ngomong gini, loh Pak Pendeta, Bapak kan sudah mengasihi Tuhan. Saya bilang, iya. Lah tapi kok Bapak diizinkan, kok sakit ini? Wajar kan mereka bertanya seperti itu. Kan seharusnya kalau sudah melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, kan seharusnya enggak sakit gini. Loh kenapa enggak dioperasi? Lalu saya bilang gini, saya kalau operasi, kecuali ada yang menjamin, saya siap kok, saya bilang. Tapi masalahnya dokter yang pertama yang menangani saya, karena dia lihat ada cairan masuk ke dalam, dia enggak berani. Yang kedua ini, dia bilang, sudah operasi aja, operasi. Terus saya tanya, terus kalau dioperasi, dia ini atau kita tahu dia ini betul-betul jinak atau ganas itu dari mana? Terus dia ngomong gini, oh kita enggak bisa tahu. Nah, terus
Ya nanti sesudah dioperasi baru dicek. Lalu saya bilang gini, lah kalau ganas, dia ngomong, ya nanti dilanjutkan. Maksudnya, ya nanti di kemo, dia apa, dia apa. Dokter nggak punya pendirian, saudara. Terus, lalu saya ngomong gini, waduh kalau gitu sih sebentar letak doa. Dan jujur saudara, ya kalau ada dokter di antara Bapak Ibu mungkin, ya bisa jamin, oh iya saya jamin ini enggak ganas. Saya siap kok. Tapi masalahnya beberapa orang kena seperti ini, dioperasi, bukan tambah sembuh, mati. Jadi kalau saya kepingin cepat mati, gampang, langsung saya angkat aja. Karena apa? Kanker getah bening. Ya toh? Kalau di utak-atik bisa merantak. Beda lipoma sama ini apa namanya? Satunya itu. Tiroid. Beda. Kalau tiroid, lipoma, gampang saudara. Nah, tapi kayak gini, kalau enggak ada yang jamin, saudara, aduh, bahaya. Lalu dia ngomong gini sama saya, lu seharusnya kan Bapak yang sudah mengasihi Tuhan melakukan seperti ini. Karena dia tahu pelayanan saya. Dia lihat panti anak-anak, dia lihat panti jompo, dia lihat pelayanan saya di gereja gitu kan. Dia ngomong, seharusnya kan Bapak. Saya bilang gini, Bu, sudahlah semua itu ada dalam rencana Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya seperti ini? Saya bilang. Saya langsung ngomong gini. Seandainya ini tidak ada. Bayangkan, lihat pendeta, gembala. Adakah jarang seperti saya? Punya panti jompo, punya panti anak, punya gereja, jarang saudara. Coba saya tidak alami gini, mungkin jalan saya sudah gini, saya bilang gitu. Wah, pendeta, iya, Madison, Manula. Sudah sombong. Tapi dengan adanya ini, apa sih yang disombongkan? Hidup saya, hidup anugerah Tuhan. Serius, saudara. Dan ini kalau saya stres, gede dia. Ini agak gede. Kenapa? Saya agak stres. Kenapa? Tapi sekarang sudah kok, enggak stres lagi. Bayangkan anak yang kedua baru menikah. Wah, baru anak pertama tahun kemarin. Ini anak kedua baru menikah. Pak Vincent tahu. Pak Hadi tahu. Saudara tahu. Baru-baru 2 minggu yang lalu, hari Sabtu. Buat pesta. Di Bapra, Gunung Sari itu. Undangan 1000 lebih. Saya bukan pengusaha. Saya hanya hamba Tuhan. Pendeta. Tapi yang saya lakukan apa? Waktunya bayar catering. Cateringnya ada 2 saudara. Catering nasional sama catering Batak. Saudara, bayar. Belum dekornya, bayar. Belum salonnya, belum baju-bajunya, belum. Waduh, semuanya saudara. Saya cuma hanya transfer. Dan puji Tuhan lunas semua tanpa utang. Tapi apa enggak stres? Stres. Serius saudara. Saking stresnya saya saudara tahu. Saya tidur jam 11 malam. Bangun 1:30. Terus mau tidur lagi enggak bisa. Akhirnya apa? Tengar-tengar kayak keboko pohon. Berpikir, ini nanti cukup enggak ya? Terus biayanya nanti gimana ya? Karena saya kan DP. Kan DP kan gampang toh. DP 5 juta, 1 juta, gampang. Tapi waktunya kalau sudah mendekati hari H, waktunya dilunasi. Jujur berpikir, dari mana? Ya apa ya? Tapi puji Tuhan saudara, semua lunas tanpa utang. Itu karena anugerah Tuhan. Dan saya bersyukur. Kalau saat ini saya sedang mengalami sesuatu, Tuhan izinkan supaya saya enggak sombong. Supaya saya enggak merasa, wah ini pendeta hebat. Kalau bukan Tuhan, saya sudah enggak berdiri di sini.
Bapak Ibu kalau nggak percaya berapa orang baru bendol sedikit sudah ketakutan, pergi ke dokter itu, pergi ke berobat, baru pergi ke Penang, pergi kemana gitu. Betul apa itu? Betul saudara. Duit ente ratusan juta bahkan miliaran, gak sembuh-sembuh. Umat lagi tambah wake. Tapi karena saya santai, saya hanya berharap sama Tuhan. Sampai hari ini tetap berdiri di depan Bapak Ibu. Walaupun ono bendole titi, supaya gantengnya hilang sedikit. Tapi saya tahu, ini warning bagi saya. Supaya saya nggak stres, supaya saya nggak neko-neko, supaya saya nggak aneh-aneh. Nah, jadi saya hari-hari ini melayani dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa disombongkan. Dan saya kalau melayani Tuhan, maaf Bapak Ibu, saya belajar harus di atas rata-rata. Termasuk Bapak Ibu, maaf ini. Maaf ya, kalau tersinggung puji Tuhan. Kalau nggak tersinggung, perlu disikat lagi. Bapak Ibu, di saat engkau memberi kepada Tuhan, ayo, engkau memberi di atas rata-rata apa enggak? Atau malah engkau berkata begini, ya sudahlah, gereja wis soge ae, wis gak usah, kasih yang kecil ae. Maaf loh Bapak Ibu, saya masih temukan banyak hari ini di kantong persembahan uang 2.000-an. Padahal engkau makan bakso, sekali makan bakso berapa Bu, Pak? 10.000. Engkau pergi ke toilet berapa Bu? 2.000. Parkir berapa Bu? 5.000. Sama Tuhan berapa Bu? 2.000. Ya Tuhan, kekristenan yang model seperti ini kekristenan di bawah rata-rata. Seharusnya kau punya prinsip. Yang terbaik yang ada di kantong saya, itu yang harus aku beri. Lupa? Kalau saya lakukan itulah 1 minggu saya berapa kali ibadah. Ente duit saya mau beritahu buat Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah membiarkan. Di saat engkau memberi yang terbaik, Tuhan biarkan kosong kantongmu. Gak mungkin. Tuhan akan siapkan benih untuk ditabur. Saya sampai hari ini, saya sudah alami. Sudah berapa tahun ini, Tuhan ajarkan kepada saya. Beri yang terbaik yang ada di kantong. Dan puji Tuhan. Selalu Tuhan siapkan, selalu Tuhan siapkan, selalu Tuhan siapkan. Cuma seringkali kita ini gak takut sama Tuhan. Ya kan? Sudah apa-apa untuk Tuhan 2.000 wae. Nanti sekali makan 500.000. Tapi sama Tuhan pelitnya minta ampun. Kecuali memang engkau sudah gak punya apa-apa. Itu yang terbaik. Ya gak apa-apa, itu yang terbaik. 2 peser itu uang terbaik. Diberi. Nah masalahnya di dompetmu banyak. Tapi engkau rela memberi 2.000. Ngisi ini saudara. Ayo naik level. Salaman kiri kanan. Salaman, saya enggak suruhan yang gini-gini toh. Salaman kiri kanan bilang, ayo kita naik level di atas rata-rata. Ada amin. Dan saya berdoa hari ini persembahannya enggak ada 2.000 lagi. 1.000. Kok tambah turun? 1.000. Jangan tambah turun, naik level. Ada amin. Saya sebagai hamba Tuhan, saya buktikan saudara. Ini tidak asal ngomong, saya buktikan. Pendeta itu maaf biasanya saudara, biasanya pendeta itu. Ya sudah ala kadarnya, kita kan hamba Tuhan. Ya kan? Kecuali kalau Pak Gembala di sini beda saudara, ya toh. Karena pengusaha. Tapi biasanya pendeta itu ya ala kadarnya. Tapi saya buktikan, saya tunjukkan hari ini. Saya sebagai pendeta, saya buktikan saudara. Ternyata selalu Tuhan berkati. Ini waktunya sudah habis saudara. Kosong-kosong. Ya saya harus berhenti. Kalau enggak diundang Pak Hadi lagi nanti.
Mari bangkit berdiri.